Halo Sobat Saham Indonesia, Stock for Indonesia Channel hadir kembali dalam berita saham terbaru. Biar kalian update tentang saham nih, jadi kita hadirkan tiap pagi. Untuk itu, simak ya sampai habis. Kali ini kita awali berita dari komoditi ya. Yang pertama ada berita yang menyenangkan nih dari emas dulu. Nah, rudal Putin menerbangkan harga emas ke level tertinggi 3 bulan jadi masih naik ya. Tapi nggak enaknya ya karena masih perang ya. Bahkan sekarang melibatkan negara Polandia nih kabarnya. Rusia menyerang Polandia ya, mungkin karena Polandia ingin membantu Ukraina dan sebagainya. Akhirnya Rusianya ikut meradang. Ya, semoga aja perangnya cepat berakhir ya. Dan tapi emasnya masih naik, tapi dengan penyebab lain dong. Dan jangan dengan penyebab yang gak enak kayak gini ya, adanya perang. Kemudian biasanya adanya bom ya di suatu negara gitu juga bisa mengakibatkan emas naik. Kita nggak menginginkan itu sebenarnya. Ya, kabar yang kurang menyenangkan nih dari CPO ya, sawit. Nah, 2 hari beruntun tuh dia masih turun ya. Kalau tadi emas naik, sekarang CPO-nya masih turun gitu. Tapi nih harga minyak naik terdorong gangguan pipa minyak Druzhba. Ada lagi nih yang naik yaitu batu bara yang sempat mati suri. Ini meroket 14%. Wow, kalau langsung turun tuh beruntun gitu. Tapi kalau meroket langsung 10% lebih nih. Kita tinggalkan komoditi ke Wall Street dulu ya. Wall Street ini yang rally nih berkat data inflasi Amerika Serikat ya, yang mengalami penurunan. Jadi kemarin beberapa hari dia turun Wall Street, terus sekarang tadi malam dia mengalami kenaikan gitu. Datanya Dow Jones naik 0,13%, S&P naik 0,85% dan Nasdaq naik 1,39%. Hari ini nular ya ke bursa Asia dan IHSG terutama. Nah, untuk perdagangan kemarin bursa Asia itu akhirnya ditutup cerah ya. Hang Seng melejit 4% lebih. Sementara untuk IHSG seperti kita ketahui ya sempat merah ya, udah agak was-was nih, tapi ternyata di akhir sesi perdagangan cerah ya, menguat. Nah, asing banyak mengoleksi saham-saham berikut ini di perdagangan hari Selasa kemarin. Ini dia daftarnya. 10 saham net buy terbesar asing pada hari Selasa ya. Ada ITMG, BBCA, SMGR, TBIG, UNTR, INDF, AMRT, Sido muncul, kemudian Arto, Bank Jago, dan INKP. Nah, sementara ada juga beberapa saham yang di net sell. Nah, di antaranya ini ada BBRI, ASI, dan ICBP. Ini 3 terbesar ya saham yang dilego oleh asing. Nah, ini juga ada nih data ya, list sederet saham yang dipegang Kejaksaan Agung. Jadi Kejaksaan juga ada beberapa saham. Nah, ini beberapa ini ada yang terafiliasi dengan Beni Cokro yang baru aja dihukum mati ya. Nah, untuk ini dari data KSEI ini ada kepemilikan investor di atas 5% di semua subrekening efek yang tergabung dalam SID ya. Ini dia saham-sahamnya ya, langsung aja di 11 sahamnya dipegang oleh Kejaksaan. Ada Andi, kemudian ada Sima, ada juga Rimo, Maba, MGRX, kemudian MGRXP dan Home. Sayangnya ini banyak ya, mayoritas saham ini ada yang potensi di listing, ada yang digocap gitu. Oke, selanjutnya kita ngomongin tentang G20 ya. Nah, ada hasil yang luar biasa, beberapa hasil yang luar biasa di pertemuan G20 nih. Salah satunya, Joe Biden siap mengguyur 310 triliun di proyek transisi energi Indonesia. Kita tahu bahwa memang pemerintah kita sekarang lagi mengenjot nih proyek-proyek EBT ya, bekerjasama dengan beberapa emiten, beberapa perusahaan ya yang listing di Bursa Efek Indonesia. Dan semoga aja nih dana 310 triliun ini sebagiannya masuk untuk bekerja sama dengan beberapa emiten di Bursa Efek. Selanjutnya ada beberapa emiten yang juga ikut berpartisipasi di G20 ya. Kemarin ada berita bahwa Astra memamerkan mobil listrik dan emiten-emiten lain juga. Nah, kali ini ada BRI yang memamerkan produk UMKM Brilliantpreneur di pameran G20.
BRI ini kan memang banyak bekerja sama dengan UMKM ya, terutama dalam hal pembiayaan. Nah, produk-produknya inilah yang dipamerkan di G20, terutama unik ya kalau misalnya ada kerajinan-kerajinan tradisional ya. Kalau di luar negeri kan jarang ada seperti itu ya, hanya ada di Indonesia. Itu pastinya menarik para peserta G20. Dan ada kabar bagus lagi dari BRI ini, luar biasa. Karena getolnya pembiayaan ke UMKM ini ya, akhirnya laba bersih itu naik 39,15 triliun nih per kuartal 3. Nah, ini melesatnya itu 103%. Jadi ada kayak kenaikan pendapatan bunga ya. Bunga ini tentunya dari sisi kredit ya, dimana pendapatan bunga ini tumbuhnya 9% nih. Sementara itu beban bunganya itu menyusut menjadi 18 triliun saja. Nah, alhasil dengan adanya pendapatan naik, kemudian bebannya turun, laba bersihnya jadinya melonjak. Oke, selamat buat BBRI, dan ini adalah saham sejuta umat yang artinya banyak yang nge-hold saham ini. Masih dari G20 nih, G20 menjawab misteri kongsi raksasa Korea dan Boy Tohir. Nah, Boy Tohir di sini maksudnya mewakili ADMR ya. Agustus kemarin PT Adaro Mineral Indonesia menjadi perbincangan hangat ya. Ini adalah entitas dari Adro. Ini karena bakal menggandeng salah satu raksasa industri asal Korea Selatan untuk menggarap proyek smelter aluminium di Kalimantan Utara. Nah, Hyundai ya. Nah, Hyundai ini disebut menjadi mitra strategi ADMR nih untuk menggarap proyek senilai 10,4 triliun. Jadi belibet karena angkanya besar ya. Nah, di ajang inilah G20 inilah jadi rumor itu terjawab bahwa memang benar ya ADMR bekerja sama dengan Hyundai ini. Nah, selain ADMR juga ada Inco. Nah, prospek saham Inco ini dan ADMR ini bagus ya setelah ini karena udah diteken kerjasama tadi kemarin di KTT G20. Untuk Inco ini kita tahu bahwa turut serta dalam bisnis kendaraan listrik ya, terutama di nikelnya ini untuk baterai, pembuatan baterai ini gitu. Jadi akhirnya ditekanlah kerjasama itu. Siapa yang nggak mau ya, secara produksi nikel kita nomor 1 di Indonesia, dan Inco ini lumayan besar ya untuk produksinya, menguasai berapa persen, puluhan persen untuk pasar nikel di Indonesia ya. Nah, nanti apalagi kalau ada baterai kendaraan listrik makin gede lagi nih gitu. Nah, ada lagi nih yang nggak mau kalah ya, ada Bos Bakri Brother ya atau BNBR ini mengajak Elon Musk membangun terowongan anti macet. Saya pikir tadi ada hubungannya dengan kendaraan listrik ya, karena kita tahu BNBR anaknya kan memproduksi bus listrik ya, kemudian Elon Musk jelas ya mobil listrik. Nah, ternyata ini kerjasamanya bentuknya lain, malah terowongan. Unik ya. Dan ini masih sama ya, anak usaha yang memproduksi bus listrik juga yang kerjasama, yaitu PT FKTR ya, Teknologi Mobilitas, yang bekerja sama nih dengan Elon Musk untuk membangun terowongan yang anti macet. Sementara sebelum ini Elon Musk tuh pernah menyetujui ya dengan gagasan itu karena ini bisa menjadi solusi macet ya, kendaraan listrik kemudian terowongan ya. Cuman sayangnya Elon Musk batal untuk hadir di G20 pada hari ini ya, kemarin ya udah mengkonfirmasi bahwa batal untuk datang ke Bali. Oke, kita ke berikutnya aja nih, masih dari ngomongin soal kendaraan listrik kan ada pendistributornya yaitu Cars ya. Ini adalah dealer terbesar Toyota di Jawa Tengah. Nah, Industri dan Perdagangan Bintrako Dharma atau Cars menunda untuk menggelar Raik Isu, padahal kemarin gara-gara Raik Isu akhirnya sahamnya selain dari sentimen kendaraan listrik sendiri ya, itu naiknya lumayan tinggi nih dari gocap ya, tapi sekarang ditunda. Isu ini katanya akan ditunda tahun depan. Ya oke deh, walaupun ditunda tetap dinanti ya. Mungkin pas momennya nanti pas kendaraan listrik udah semakin ramai kali ya. Nah, kita nggak tahu alasannya ini dari pihak manajemen Cars sendiri. Nanti kita tunggu ya. Oke, ngomongin soal sektor energi yang lain nih, ada PTBA ya, dimana dia mengembangkan teknologi dekarbonisasi dengan menggandeng dua universitas ternama nih, ITB dan Unpad. Jadi kerjasama ini tuh mengembangkan teknologi di bidang energi dan industri dengan mempertimbangkan aspek teknis, ekonomis, dan lingkungan. Nah, serta kerjasama pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, ada berita baik dari sektor energi yang lain yaitu DOIT ya, untuk pertambangan batu bara ini, dan ini mengembangkan pertambangan tembaga nih, serius membangun bisnis tembaga nih. DOIT resmi jadi pemegang saham terbesar Asia Med. Nah, ini
bisnisnya masuk ke bisnis tambang ini melalui penyelesaian transaksi private placement ya, senilai 3 juta US dollar ya, atau sekitar kalau dikurskan tuh 46,8. Untuk tambang tembaganya ini ada ini di Kalimantan Tengah, yaitu Beruang Kanan Mine atau biasa disingkat BKM. Next masih di sektor energi ada FIRE. Nah, meraup duit miliaran. Alpha Energy atau FIRE menguras saham treasury stocks Rp282 per lembar. Jadi saham treasury ini dijual karena kapan lalu kan pernah buyback ya. Nah, buat yang kurang familiar dengan saham FIRE, FIRE ini merupakan di bidang operasi dan investasi pada layanan energi, sumber energi, dan infrastruktur energi melalui anak perusahaannya. Oke, berikutnya kita ke saham yang untuk di bidang sekuritas ya. Nah, ini jual saham PG lagi. Hartono mengantongi 172,5 miliar. Nah, beliau ini setelah menjual saham PG, akhirnya kepemilikan sahamnya di PG itu tinggal 6,68%. Turun lumayan ya, karena sebelum menjual yang kali ini itu masih ada 15,63% sahamnya. Nah, tadi di awal kan kita sudah membahas perbankan ya, itu ada BBRI yang ikut serta dalam G20. Kali ini ada Bank Jabar nih, BJBR yang memperluas sinergi dengan Polri terkait layanan perbankan. Jadi ini kerjasama dengan Polri ya. Nah, kerjasama ini dalam rangka kolaborasi pengamanan dan pemanfaatan produk dan jasa layanan perbankan. Seperti layanan itu pemanfaatan data, pembukaan rekening giro, pemanfaatan layanan virtual account, penggunaan jasa payroll, serta penyediaan produk dan jasa layanan perbankan. Nah, payroll ini lumayan banyak ya untuk anggota kepolisian nih. Jadi Bank Jabar nanti pendapatannya makin naik nih. Oke, berikutnya masih dari perbankan ada BCAP ya, atau MNC Capital itu yang meraup laba bersih 68,35 miliar. Ini pendapatannya melejit ya. Laba bersihnya akan naiknya 193% ya, gede. Nah, untuk pendapatannya ini naiknya 7,8%. Sementara itu untuk ekuitasnya juga naik, kemudian liabilitas juga naik, dan asetnya juga naik. Oke, sekarang kita pindah ke properti ya. Ada URBN nih yang ternyata laba bersihnya tuh turun 40% pada kuartal 3 tahun ini. Sekarang sisanya cuma 15,15 miliar rupiah. Hal ini berbanding terbalik dengan emiten properti yang lain yaitu MTLA, di mana permintaannya itu masih tinggi. Jadi pendapatan dari Medland ini naik 67% nih di Q3. Jadi naiknya puluhan persen ya. Karena MTLA ini kan sumbernya banyak ya, ada di perumahan, kemudian unit usaha kayak di mall, hotel juga ada gitu. Jadi dengan adanya PPKM yang udah diakhiri ya kan, lo udah mulai longgar nih mengenai COVID, jadinya makin diuntungkan nih. Dari properti kita ke konstruksi, ada Witon ya, dimana dengan adanya program sumur resapan segmental itu membawa Witon meraih CSR Award 2022. Oke, semangat buat Witon ya. Dari konstruksi kita ke supermarket ya, tepatnya Rans Market ya. Ini adalah Jarum Group ya, punya Jarum Group, dimana beban usahanya tuh bebannya naik ya. Kemudian Rans ini akhirnya merugi, dan meruginya lumayan banyak, ada 59,22 miliar. Nah, apa aja sih yang dijual di supermarket tuh biasanya? Satu nih, ada beras. Nah, ngomongin soal beras, ada Hoki. Tambah koleksi, Eli Chandra menyerok 15 juta lembar saham Buyung Putra. Kayaknya kemarin udah diborong ya, sekarang diborong lagi nih gitu. Jadi makin banyak saham dari beliau. Kemudian selain beras, kalau di supermarket dijual juga kayak sanitizer gitu. Nah, ini ada produsen sanitizer yaitu Surya Pertiwi Tbk yang menyebar dividen interim senilai 67,5 miliar rupiah. Atau Rp25 nih per lembar saham, berarti satu lotnya itu 2.500. Kalau punya 100 lot lumayan ya, dapat 250.000. Kalau 1000 lot berarti 2,5 juta ya. Ini anggap aja bonus ya kalau dividen itu. Ini untuk jadwal kumdetnya itu 23 November ya. Kemudian untuk pembayarannya itu di tanggal 14 Desember 2022. Nah, berikutnya nih untuk alat-alat pembersih yaitu ada Clean nih, kinerja meningkat. Klinko Karya Imaji, Clean mencatat penjualan bersih ya 5,28 miliar.
Untuk laba bersihnya itu ada peningkatan ya, untuk saat ini tuh 229 juta. Nah kalau untuk kapan lalu itu cuma 72 juta aja, jadi ini klinis skala kecil ya. Berikutnya nih ada penjualan iPhone ya. Untuk perangkat-perangkat telepon ya, ada Era nih penjualan naik, laba Era Jaya merosot malahan 5,4% ya, menjadi 680 miliar rupiah. Dari iPhone kita pindah ke yang makanan ya, ada perikanan nih, ikan ya. Ada laba DSFI juga ini naik nih 65% ya, tersokong ekspor Amerika Serikat. Jadi DSFI ini memang dari segi penjualan dia naik 12% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Kemudian beban pokoknya juga sebenarnya naik nih, tapi cuma 8% aja. Sampai akhirnya tetap menghasilkan laba ya, yang lumayan nih, 65% laba bersihnya naiknya ya. Oke, berikutnya kita ke bidang kesehatan. Yang pertama ini di farmasi dulu ya, yaitu DVLA atau Daria Varia. Ini labanya turun tipis nih per kuartal 3 tahun ini. Dari segi pendapatannya dia ada turun 3,1%. Sehingga mencatatkan laba bersih yang turun 38%. Masih dari farmasi yaitu ada Organon Pharma yaitu SCPI membagikan dividen jumbo 45.000 per saham. Wow, ini nggak salah dengar ya, ini jumlahnya gede banget loh, 45.000, artinya kan berarti 4,5 juta ya per lot ya. Nah ini jauh lebih besar angkanya nih dibandingkan dengan harga saham itu sendiri yang ini di Bursa Efek ya. Jadi perusahaan itu mengeluarkan 162 miliar atau 81% nih dari laba bersih. Nah untuk 3,6 juta lembar saham. Nah jadi saham SCPI ini fenomenal banget ya, di sahamnya mau di delisting malah mau bagi dividen yang jauh lebih gede daripada harganya sekarang. Harganya sekarang itu kalau satu lotnya 2,9 juta, sementara ini dividennya mau dibagikan itu 4,5 juta. Nah ini malah disuspend nih sama BEI ternyata. Saham ini tuh udah disuspend sejak 2013 ya, jadi sudah 9 tahun gitu. Udah mau di delisting gitu. Ya, kita tunggu aja berikutnya gimana nih, apakah kelanjutannya kita para retail ini bisa membeli saham gitu ya sebelum kumdet atau enggak gitu. Tinggalkan ya saham fenomenal, kita beralih ke PT Industri Telekomunikasi Indonesia Persero atau INTI, di mana direksinya itu diganti dari 2 grup sama BUMN yaitu Telkom dan Bank Mandiri. Ngomongin soal telekomunikasi, kita juga butuh teknologi ya. Nah ini ngomongin Mora yang kemarin untungnya lumayan banyak. Mora Telematika ya udah jatuh tempo ya untuk hutangnya, maka siap melunasi obligasi senilai 460 miliar. Well, sampai di sini dulu Sobat Saham Indonesia. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Dan buat siapa aja yang mau belajar saham, saling sharing saham dan saling belajar bersama komunitas kami Stock for Indonesia, bisa menghubungi kami di kolom deskripsi, ada nomor WhatsApp dan Telegram ya. Oke, sampai jumpa. Sampai di sini dulu, kita akan ketemu lagi di sesi video berikutnya. Sampai jumpa dan go financial freedom.